Halo sahabat, selamat datang kembali di channel Suksespedia. Ikan nila ternyata memiliki potensi bisnis yang cukup menggiurkan dibandingkan jenis ikan air tawar lainnya yang lebih populer, misalnya ikan lele ataupun ikan gurami. Cara budidayanya yang relatif mudah dan modalnya yang tidak terlalu besar membuat bisnis ikan nila ini cocok dilakukan oleh para pelaku usaha pemula yang ingin berkecimpung di bidang perikanan. Lalu adakah tips jitu untuk usaha budidaya ikan nila ini sahabat? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Inilah tips jitu memulai usaha budidaya ternak ikan nila bagi pemula dijamin untung, versi dari Suksespedia. Saat ini usaha budidaya ikan nila bisa dibilang sedang meningkat trennya, karena masih banyaknya peluang bagi pelaku bisnis ini untuk menarik minat konsumen, karena potensi bisnisnya cukup menjanjikan. Ini bisa jadi kesempatan buat sahabat yang sedang mencari ide usaha loh. Kali ini kita akan membahas khusus mengenai ikan nila dan berbagi tips-tips jitu usaha budidaya ikan nila buat sahabat di rumah. Yuk kita simak bersama. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Keunggulan budidaya ikan nila. Ikan nila sahabat dikenal dengan pertumbuhannya yang sangat cepat, yakni hanya membutuhkan waktu 4 hingga 6 bulan untuk pembesaran hingga memenuhi ukuran standar untuk dikonsumsi. Ikan nila ini sangatlah mudah untuk dibudidayakan karena dianggap cukup kuat terhadap gangguan penyakit yang biasa dialami oleh jenis ikan lainnya. Sehingga perawatannya mudah dan biayanya juga cukup murah. Namun hasilnya relatif menguntungkan. Dari sepasang indukan nila dapat dihasilkan jumlah telur yang sangat banyak, yaitu sekitar 250 hingga 1000 telur. Hal inilah yang menjadikan ikan nila sebagai komoditas ikan air tawar yang menguntungkan. Ikan ini pun relatif tingkat konsumsinya cukup tinggi. Rasa dagingnya yang lezat dan harganya yang relatif murah membuatnya digemari masyarakat Indonesia. Sehingga kemudian bermunculan banyak peluang bisnis terkait budidaya ikan nila sebagai lahan untuk mencari pendapatan mengingat kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Persaingan bisnis masih relatif longgar karena budidaya ikan nila belum terlalu marak dilakukan. Para pelaku usaha di bidang ini baik yang sudah lama maupun pemula berharap masih bisa meraup keuntungan yang besar. Permintaan pasar terhadap ikan nila pun masih cukup tinggi, sehingga meningkatkan peluang untuk sukses karena akan lebih mudah mendistribusikan hasil panennya. Kalian tertarik mencobanya sahabat? Tips budidaya ikan nila. Biarpun terkesan mudah, tetap saja segala sesuatunya harus diperhitungkan secara matang. Ada beberapa hal teknis yang perlu dipelajari dalam mempersiapkan usaha ini, termasuk penyiapan kolam, pemilihan benih, penyediaan pakan, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah cara membudidayakan ikan nila supaya bisa menghasilkan keuntungan. Penyiapan kolam. Kolam tanah lebih direkomendasikan karena biasanya di kolam tanah akan muncul hewan-hewan air dan tumbuhan-tumbuhan kecil yang bisa menjadi pakan alami bagi ikan nila. Ada tips penting lainnya nih, ikan nila akan tumbuh baik di ketinggian 300 hingga 600 dari permukaan air laut dengan suhu 25 sampai 30 derajat Celcius. Kadar garam 35 ml air dengan pH air kolam sebesar 6-7 alias pH netral.
Setelah menentukan tempat yang akan dijadikan kolam nila, hal pertama yang harus sahabat lakukan adalah mengeringkan tanah dengan cara penjemuran di terik matahari langsung selama 3 hingga 7 hari. Setelah tanah dikeringkan, kamu bisa langsung mencangkul atau membajak tanah dengan kedalaman sekitar 10-15 cm. Jika menemukan sampah, plastik, kerikil, hingga kotoran, segera dibuang agar tidak mengganggu perkembangan ikan nantinya. Terakhir nih, lakukan penggenangan kolam dengan air secara bertahap. Pertama-tama kamu harus menggenangi air hingga setinggi 10-20 cm ya, dan diamkan selama 3-5 hari. Tunggu hingga organisme-organisme air seperti ganggang tumbuh dengan baik dan barulah kamu bisa lanjut mengisi kolam dengan air hingga mencapai ketinggian yang cukup, yakni sekitar 75 cm. Pemilihan benih. Setelah kamu mempersiapkan kolam, saatnya melakukan pemilihan benih ikan nila nih. Ada banyak tips untuk memilih ikan nila. Namun salah satu yang paling cukup sering dianut oleh para peternak ikan nila adalah dengan cara memilih ikan nila berjenis kelamin jantan, karena pertumbuhannya yang diketahui 40% lebih cepat dibandingkan ikan betina. Selain itu, pastikan kamu membeli benih ikan nila yang berasal dari tempat yang terpercaya dengan sertifikasi yang jelas dan resmi, sehingga mengurangi kemungkinan kamu membeli benih ikan nila yang abal-abal. Dengan mencari benih ikan di tempat terpercaya, kamu akan mendapatkan ikan nila berkualitas tinggi. Penebaran benih. Penebaran benih ikan nila harus diawali dengan adaptasi benih terlebih dahulu. Cara melakukan adaptasi benih adalah dengan memasukkan kantong berisi benih ikan nila ke dalam permukaan air kolam selama 30 menit. Hal ini bertujuan untuk menyesuaikan suhu di dalam kantong dengan lingkungan di dalam kolam. Setelah lebih dari 30 menit, kamu bisa membuka kolam tersebut dan biarkan hingga seluruh benih ikan nila keluar dengan sendirinya. Sahabat, perlu diperhatikan ya bahwa dalam melakukan penebaran benih, kamu harus memperhatikan jumlah ikan yang ada. Umumnya setiap meter persegi kolam bisa diisi 15 hingga 30 ekor ikan nila, dengan asumsi masing-masing ekor memiliki berat 10-20 gram. Kamu juga perlu memeriksa endapan yang muncul di kolam sebagai pemicu munculnya mikroorganisme. Munculnya mikroorganisme tersebut akan menjadi penanda benih siap ditebar dan menjadi asupan bagi benih ikan tersebut nantinya. Dengan begitu, benih ikan akan memakan mikroorganisme. Hal inilah yang dapat meningkatkan kualitas ikan nila ketika dewasa. Pemeliharaan ikan. Bila kalian sudah melakukan penebaran benih ikan nila, saatnya melakukan pemeliharaan yang intensif agar perkembangan ikan nila menjadi optimal. Ada beberapa komponen loh di dalam pemeliharaan ikan nila ini, yakni pengelolaan air kolam, pemberian pakan ikan nila, serta pengendalian hama dan penyakit. Pengelolaan air kolam merupakan salah satu komponen pemeliharaan budidaya ikan nila yang paling penting, sahabat. Kualitas air kolam harus selalu dijaga ya agar tidak mengganggu proses perkembangan ikan. Pastikan air kolam memiliki pH stabil sehingga kebutuhan akan oksigen menjadi terpenuhi. Usahakan pula tidak ada hama di dalam kolam. Perhatikan pula bau dari air kolam. Bila sudah berbusuk, maka kemungkinan kolam sudah tercemar dengan NH3 dan H2S, yang artinya kamu harus melakukan penggantian air. Caranya yaitu dengan mengeluarkan air 1/3 dari kolam dan memasukkan air baru. Pemberian pakan ikan nila merupakan salah satu komponen yang paling mahal dan bisa dibilang yang paling menentukan. Sama halnya dengan pemeliharaan hewan ternak. Sebetulnya sahabat, ikan nila hanya membutuhkan sekitar 3% pakan dari berat tubuhnya setiap hari. Jadi kamu bisa menghitung jumlah pakan setiap harinya dengan patokan ini. Mudah bukan?
memanen ikan nila. Inilah waktu yang paling ditunggu-tunggu oleh para peternak ikan nila nih. Biasanya ikan nila sudah siap dipanen bila mencapai bobot 300 hingga 500 gram atau sudah mencapai waktu pemeliharaan 4 hingga 6 bulan. Sebelumnya pastikan terlebih dahulu apakah kamu ingin memanen ikan sekaligus atau sebagian. Jika hanya memanen sebagian saja saat ingin menyatukan kembali ikan yang tidak dipanen dengan ikan lain, pastikan untuk memberikan Malasid Green sebagai antimikroba bagi ikan. Penjualan hasil panen. Sahabat, cara paling efektif yang bisa dilakukan untuk menjual ikan nila adalah bekerja sama dengan pihak pemilik tempat makan, supermarket, atau pedagang ikan eceran. Kamu pun dapat mengolahnya sendiri sebagai produk kuliner yang siap konsumsi, seperti ikan nila goreng atau ikan nila bakar. Dengan begitu, kamu akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi ketimbang menjualnya dalam bentuk mentahan. Karena ada nilai tambah dari produk tersebut, bukankah usaha satu ini begitu menguntungkan, sahabat? Apakah kalian tertarik dengan usaha satu ini? Langsung saja ya coba tips yang tadi. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Mari membangun channel Suksespedia dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya.